Dan sampai detik-detik terakhir pindahnya Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3, kita melihat Sandiaga Uno adalah orang kepercayaan dari Prabowo Subianto. Jangan-jangan Sandiaga Uno mas mata-mata, atau ini memang sengaja disusupkan. Sebab ibarat pepatah, kalau kayu di dalam air mudah diketahui, tetapi air di dalam kayu sulit diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustaminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita seluruhnya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pernyataan PDIP terhadap P3 berkaitan dengan Sandiaga Uno sungguh sangat keras sekali. PDIP dengan tegas mengatakan silakan P3 cabut dari koalisi kalau akan memaksakan Sandiaga Uno untuk menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Ini keras sekali. Dan memang tampaknya PDIP di saat-saat seperti sekarang ini perlu bersikap tegas. Terutama sekali tentu saja kepada Sandiaga Uno yang notabene-nya adalah tokoh dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto, yang baru saja keluar dan pindah ke P3. Dan kita tahu pada 2019 Sandiaga Uno adalah pasangan dari Prabowo Subianto melawan Joko Widodo berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Perlawanan tahun 2019 itu sangat sengit sekali. Dan sampai detik-detik terakhir pindahnya Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3, kita melihat Sandiaga Uno adalah orang kepercayaan dari Prabowo Subianto. Tentu saja secara politik PDIP akan sangat berhati-hati sekali saat ini menerima tokoh yang datang dari partai yang selama ini adalah berada di kubu lawan beratnya. Kenapa kita katakan lawan berat? Ini dalam tanda petik lawan berat ini bukan berat Gerindra bagi PDIP, bukan begitu. Tetapi memang kalau kita lihat musuh lamanya secara politik. Dan tentu dalam hal ini PDIP sangat berhati-hati sekali menentukan pasangan Ganjar Pranowo yang adalah calon yang didukung dan diusung oleh PDIP sekarang ini. Sebab kalau tidak hati-hati,
bisa jadi nanti PDIP akan menanggung risiko yang sangat berat. Karenanya bukan tidak mungkin kehati-hatian dari PDIP dalam menentukan pasangan calon wakil presiden dari P3 ini dicurigai atau dikhawatiri mata-mata, atau ini memang sengaja disusupkan. Sebab ibarat pepatah, kalau kayu di dalam air mudah disilam, mudah diketahui. Tetapi air di dalam kayu sulit diketahui. Sahabat BN, kita baca berita ini sejenak. FIFA.co.id menurunkan berita di bawah judul PDIP persilakan P3 cabut dari koalisi jika ngotot sandi Cawapres Ganjar. Berita ini hari Senin 14 Agustus 2023. Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP mempersilakan P3 cabut atau keluar dari kerjasama politik pendukung Ganjar Pranowo jika Ketua Bapilu DPP P3 Sandiaga Uno tidak dipilih sebagai bakal cawapres. Sebab PDIP mengklaim mengedepankan prinsip kesukarela dan tidak ada paksaan dalam menjalin kerjasama politik. Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 14 Agustus 2023. Monggo, kalau P3 mau hengkang. Lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerjasama politik itu dasarnya harus kesukarelaan, kata Basarah. Basarah menekankan mengenai penentuan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akan dibahas bersama dan melihat dinamika politik mutakhir. Dia menambahkan kandidat bakal cawapres yang masuk radar PDIP seperti Sandiaga Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, dan Menek BUMN Erick Thohir, serta yang lainnya masih dibahas. Saya kira probability mereka untuk menjadi cawapres Pak Ganjar cukup tinggi. Kita tunggu nanti pada akhirnya batas akhir pendaftaran cawapres yang telah diatur KPU. Kita lihat bagaimana formasi grouping parpolnya dan formasi capres-cawapresnya, kata Basarah. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengatakan di internal partainya sudah muncul wacana P3 berpindah haluan atau dukungan apabila Sandiaga tak terpilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres itu, harus bagaimana P3? Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu? Kan masih berkembang gitu loh, kata Arsul kepada wartawan pada Rabu pekan lalu. Sementara Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya sangat dekat menjalin hubungan dengan bakal calon presiden capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Namun, ia tak dapat memastikan bahwa dirinya bakal mendampingi Ganjar atau tidak, karena dia hanya berserah diri dengan keputusan pimpinan partai. Saya pribadi sangat dekat sekali dan hampir rutin dengan Pak Ganjar. Jadi kalau chemistry sudah berulang kali dibahas, tapi ini sekarang levelnya keputusan sudah level di atas, ujar Sandiaga Uno di acara rapat Bapilu P3 Minggu 6 Agustus 2023. Sandiaga Uno memang masuk dalam daftar kandidat cawapres dari Ganjar Pranowo
Keduanya punya hubungan yang dekat, kendati kata Sandiaga semua tetap ada di keputusan pimpinan partai. Jadi kita serahkan saja, mudah-mudahan dapat hasil. Saya kerja ikhlas, jadi apapun yang diputuskan saya ikhlas, kata Sandiaga. Sahabat BN, kalau kita perhatikan, tampaknya PDI Perjuangan sekarang ini dalam situasi yang sangat hati-hati sekali. Apakah ini efek dari dinyatakannya oleh Partai Golkar dan PAN mendukung Prabowo, dan banyak desas-desus mengatakan dukungan PAN dan Golkar ke Prabowo atas restu Joko Widodo. Apa karena itu ataukah karena yang lain-lain? Yang jelas kita melihat sekarang PDIP memang dalam kondisi dan situasi yang sangat berhati-hati sekali dengan berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi di luar perkiraan. Karena itu memang wajar kalau PDIP menegaskan kepada P3 terhadap jadi atau tidaknya Sandiaga Uno cawapresnya Ganjar Pranowo. Ini sangat keras, pernyataan PDIP ini sangat keras sekali. Silahkan cabut, katanya, jika akan memaksakan Sandiaga Uno menjadi cawapresnya Ganjar. Kita lihat saja ke depan bagaimana ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu